Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma مضى يا واسع الكرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ndonga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, pengajian ba'da subuh Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak niki berbagai permintaan, makanya ngaji niki kula napa nggih edisi khusus Muharram. Ngoten. Nggih. Nggih mangke lek jek enten wektale terus di Bulughul Maram, tapi lek mboten nggih khusus Kamis niki edisi Muharram. Ngoten nggih. Karena banyaknya permintaan yang WA ke saya. Niki rodok singkat karena materinya agak banyak. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Bagaimana sejarah bulan Muharram, apa saja keutamaan dan amalan sunnah pada bulan ini, berikut pembahasannya. Ini nanti akan kita sedikit ulas. Tapi niki Bu Bapak niki edisi kedua. Ngoten nggih. Edisi pertama tadi malam sampun kula sampaikan di Musholla Nurul Iman. Tenggene Ustadz Parman nggih, Ustadz Parman. Insyaallah materinya sudah saya share. Itu yang tadi malam itu adalah sejarah apa saja yang ada di Muharram, kenapa kok kita membuat kalender khusus namanya kalender Hijriyah. Itu sudah kita bahas tadi malam.
Sekarang kita fokus membahas mengenai amalan-amalannya yang menjadi khilafiyah. Senengane dijak gegeran itu. Niki ben ora gegeran awake dhewe nanti akan berpikir logika secara fikih. Logika secara fikihnya bagaimana? Niki ngaten. Rodok cepet. Amalan yang tidak ada landasan hadis sahihnya tidak selalu berarti haram. Vonis hukum melewati logika yang lebih kompleks dari itu. Ngenten Pak. Ada orang-orang itu yang sok pangapunten kewabeh itu sok kudu enek dalile. Wajib ono dalile. Saya akan menyampaikan logika fikihnya begini. Memang betul, ngeten Pak nggih. Niki logika fikih tenan, kudu mikir tenan. Ngoten nggih. Bahwasanya al aslu fil asya al ibahah. Sesuatu yang asal di dalam semua hal itu boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Itu urusan muamalah. Contoh sing kula mengatakan, apa dalilnya? Bolehkah kita makan daging menjangan, taruh kata kijang? Maka yang dipertanyakan, kalau tidak ada yang mengharamkan maka boleh. Kalau ada dalil yang mengharamkan tidak boleh. Jadi hal semua di dunia ini pada prinsipnya adalah boleh, sehingga ada dalil yang memperbolehkan. Tetapi ada beberapa yang dikecualikan. Satu, masalah ibadah. Ibadah itu terbalik. Al aslu fil ibadah al haram hatta yadulla alaihi ad-dalil. Yang asal di dalam ibadah itu tidak boleh. Tidak boleh Pak. Ngarang sholat tidak boleh. Ngarang model ngibadah itu tidak boleh. Sehingga ada dalil yang memperbolehkan. Loh niki kudu diwalik. Untuk urusan ibadah niki ngenteni dalil sing ana ngongkone. Awake dhewe salat karena ada perintah salat. Kita sujud karena ada perintah sujud. Kalau ndak ada perintah ndak boleh Pak. Terbalik. Tetapi untuk urusan dunia tadi itu boleh. Kaidah ini Bu Bapak kadangkala dinilai ekstrim. Maka semua hal kalau tidak plek sesuai dengan kauli itu tidak boleh. Lah ini sing saya luruskan. Ini manhaji, contoh-contoh nanti yang kita bahas. Menyantuni anak yatim itu boleh apa enggak Pak? Boleh nggih? Jelas sepakat nggih. Ana wa kafilul yatim kahadaini. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Jadi mepet sekali kata Nabi begitu. Nyuwun sewu, kapan santunan anak yatim dilakukan itu boleh Pak? Tanggal piro oleh? Sak tanggal-tanggale oleh, ngoten nggih? Tetapi ada sekarang yang mengatakan santunan anak yatim pada 10 Muharram hukumnya bid'ah. Niku lho sing gak pas Pak. Bahwasannya ini yang akan kita bahas logikanya begitu. Sik nyuwun sewu, maca ayat kursi boleh apa enggak Pak? Boleh ya. Lek pas arepe nyetir maca ayat kursi, nyetir mobil lho Pak, maca ayat kursi niki kira-kira dalile nemu napa mboten? Mboten nemu, kira-kira lho nggih, kula nggih gak maca kabeh. Tetapi apakah berarti bid'ah kalau kita arepe nyetir maca ayat kursi? Nah, inilah logika yang akan kita bangun. Bahwasanya iya, ibadah itu nunggu perintah. Tetapi perintah itu macam-macam. Sama Pak, logika yang disampaikan oleh Gus Baha. Maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wong kafir kok maca syahadat menjadi iman. Lah ngoten nggih? Wong kafir niku lho nggih.
Wong kafir mualaf niku biasae masih ora tapi teteh asadu ngono kan gak iso nggih wong cek awal asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah dadi mukmin. Sekarang akan menjadi aneh kalau ngapunten ana tahlil enek wong muni la ilaha illallah kok dadi kufur, niku gak masuk akal logikane. Dil ngoten nggih. Pun niki ben logika awale ngoten dhisik. Niki ngene dawa. Bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mencolot ke Rajab. Niki tenggene pangapunten sama Pak, di dalam Al-Qur'an nanti disebutkan itu arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Lah 4 bulan yang mulia itu ittifaq ulama 4 bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sitoke mencolot ke Rajab. Ini Pak nyuwun sewu, pada 4 bulan ini Pak, Ashharul Hurum ini sejak zaman Nabi Adam sampai ini adalah memang 4 bulan yang sangat dihormati. Kala itu kalau ada perang leren Pak, perangnya berhenti, menghormati arbaatul hurum. Kalau ada eksekusi neng Indonesia ditembak, niki lho Pak, penjahat itu lho Pak nggih, neng Malaysia digantung, tidak boleh dilakukan pada arbaatul hurum. Ini sejarah, sejarah mulai zaman Nabi Adam demikian. Demikian. Maka di sini diartikan demikian, wa maknal hurum annal maksiyata fiha asaddu iqaban wa ta'ata fiha aksaru sawaban. Makna hurum, makna terhormat, makna mulia di dalam 4 bulan itu adalah maksiat di dalam 4 bulan itu maka akan lebih berat hukumannya, dan ketaatan yang dilakukan di dalam 4 bulan itu banyak pahalanya. Ini dikonsekuensikan Pak zaman dulu. Ini ada Pak, sampai sak dalile ada pengambilan dari kitab mana saya tulis. Dulu Pak, mencuri itu hukumannya begini. Kalau dilakukan pada arbaatul hurum maka ditambah. Nggih sami Pak. Orang salah kalau rakyat biasa harusnya loh Pak, orangnya awam itu hukumannya adalah minimal. Tetapi kalau penegak hukum dia tahu hukum, itu kan logikanya hukumannya harus maksimal. Kan ngoten nggih? Tapi apakah demikian? Wallahu alam bisawab, wis gak usah ngrasani, ngoten nggih. Tapi logikanya kan demikian. Tetapi ini saya sampaikan logika fikihnya, tidak perseorangannya tapi waktunya. Waktunya yang berlaku mulai zaman dulu itu 4 bulan ini, lek berbuat dosa maka dilipat gandakan hukumannya, kalau berbuat baik maka dilipat gandakan pahalanya. Makanya nggih pangapunten niki jane kudu dua-duanya dipikir. Muharram Gus Imam, sedekah sing akeh ben dilipat gandakan, betul. Tapi nggih ngonten Bu, niki pas Muharram aja nyelatu bojone. Lek nyelatu pisan berarti dilipat. Lho ngonten. Bapak-bapak nggih ngonten, aja nyeneni bojone, aja getak bojone, getak pisan dilipat gandakan. Wah, niki logikanya kita bangun dulu. Dengan adanya pelipat gandaan pahala seperti ini dalam rangka menghormati bulan Muharram misalnya, sebagian masyarakat menelan mentah-mentah informasi tentang keutamaan beribadah pada hari Asyura, sehingga terkadang ada hadis yang mungkar sekalipun disebarkan kepada masyarakat. Ini tidak benar.
Ada pula karena saking antinya terhadap hadis lemah, semua informasi hadis walaupun itu dhaif ditolak semuanya. Niki ada mangke dua kubu. Kubu yang pertama itu adalah ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu sangke karena menganggap Muharram itu luar biasa, maka klenik sekali. Semuanya yang berbau Muharram dadi kabeh. Gak oleh mantu nang ngene Muharram, gak oleh pesta ngene Muharram, sebabe mbarengi Nyi Roro Kidul mantu. Nggih kula bayangne anake pira Nyi Roro Kidul niku. Ket biyen mantu wae gak entek-entek, begitu ya. Niki mohon maaf kula. Ini adalah ekstrim kiri. Kau wabeh di sana ngumbah keris sembarang kalir. Nanti akan kita bahas. Ini yang ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan niki ditolak mentah-mentah semua. Sampai tadi saya sampaikan karnaval niku jane kira-kira hukum asalnya boleh napa mboten, Pak? Ya wong Islam pawai terus Pak mlaku-mlaku angsal mboten? Angsal nggih, angsal. Tapi karena ekstrim kanan ndak ono dalile, ndak ono hadise. Wal karnavalu boleh, ndak ada hadise. Maka ini haram loh. Niki dua kubu. Sitoe niki sangat terlalu Muharram, kabeh ditelan mentah-mentah, satunya sangat ekstrim. Nah niki logikanya kita bangun. Lah kita itu wasatiyah. Maka bagaimana kita bersikap? Mboten ekstrim kiri, mboten ekstrim kanan. Ini begitu logikanya. Seharusnya kita tidak terlalu ceroboh sebagaimana kelompok yang pertama, dan tidak ekstrim sebagaimana yang kedua. Sebaiknya kita berpandangan bahwa dalam menentukan halal haram hukum agama harus berlandaskan hadis sahih. Oke. Halal haram itu harus hadisnya sahih. Itu pun awake dhewe sudah ngaji, hadis sahih pun itu banyak pertentangan. Maka awake dhewe ngajinya harus berlanjut, namanya usul fikih, kaidah fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Kan ngoten nggih? Dik wingi 67 68 berbeda luar biasa. Sitoke ndemok kemaluan ora batal, sitoke ndemok kemaluan batal. Niki padha-padha sahihnya. Lho ngoten lho nggih. Bon, tetapi untuk urusan halal haram, masalah hal-hal yang prinsip harus sahih. Tetapi, nah ngoten Pak. Namun apabila untuk pendorong amal ibadah, hadis dhaif boleh digunakan asalkan tidak sampai maudhu atau palsu. Ibu bapak, hadis ini sebenarnya harus betul-betul kita cermati ngelek Quran. Jangankan kok hadis, Pak, Quran itu kita mengenal masih ada qiraah sab'ah. Masih mengenal ya. Walaupun mohon maaf, mboten Gus, awake dhewe krungune sitok ning Indonesia, Pak. Di luaran banyak, Pak, yang mungkin qiraah itu berlaku. Ya termasuk arek-arek pondok sakniki hafalan Quran juga ada yang hafalan sampai qiraah sab'ah. Berarti berbagai versi, walaupun Quran itu telah ada nasnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, tetapi Allah jugalah yang akan menjaganya. Tidak mungkin Al-Quran itu dipalsukan, tidak mungkin. Berkali-kali dipalsukan pasti konangan, karena Allah sudah janji itu. Des Pak, hadis, kalau hadis ini memang sedikit ada bermasalah dalam tanda kutip, mungkin bermasalah. Gus Imam kok aneh ngoten lho nggih. Sampai kan ada Pak, pernah gerakan dari Jakarta ini, saya tahu ini bukan dari luar, gerakan menolak hadis. Wes ruwet masalah hadis ini. Quran hanya berdasarkan Quran tok wae, ora usah hadis. Karena Pak nyuwun sewu,
Zaman Nabi itu ndak boleh hadis itu ditulis, dan itu nasnya Nabi. Ojo mbok tulis dari saya kecuali Al-Quran. Sampai zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Muawiyah, zaman Yazid bin Muawiyah, belum ada hadis dibukukan. Kurang lebih 200 tahun setelah Nabi meninggal baru hadis itu dibukukan. Makanya hadis itu macam-macam. Itu satu. Maka kala itu ibu bapak, para ulama itu berusaha semaksimal mungkin dikumpulkanlah hadis. Lah karena pengumpulan hadis itu pertama dibagi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Itu pertama. Niki sebelum sahih-sahihan itu. Hadis mutawatir ndak kenal Pak, sahih dhaif ndak kenal, hasan ndak kenal. Semua hadis mutawatir di atas hadis sahih. Apa hadis mutawatir? Hadis yang didengarkan oleh mayoritas sahabat. Niki gak iso bohong Pak. Innamal a'malu binniyat, taruh kata niki sing krungu ratusan sahabat, puluhan sahabat, selesai. Tetapi ada hadis-hadis ahad, hadis-hadis yang cuma Nabi niku ngandani para sahabat. Nabi niku ngandani para sahabat. Abu Hurairah diceluk dikandani. Nabi melakukan sesuatu sing roh cuma Abu Hurairah. Maka kala itu muncul Pak, lek sing cerita niku Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Anas bin Malik, sahih Pak, wonge sae-sae. Tapi pangapunten, kok sing cerita Nuaiman niku sahabat Nabi Pak. Nuaiman niku kaya Abu Nawas ngoten niku. Nuaiman niku jadi wonge nuwakal sahabat Nabi niku. Lah Masya Allah, Sayyidina Utsman niku lho tahu diuyoi. Dadi enek wong buta ngoten dituntun mbek Nuaiman. Arepe nguyah wis nguyah nang kene. Pas tenggene gegere Sayyidina Utsman bin Affan. Kurang ajar Nuaiman niku. Lho niku sahabate Nabi, Nabi seneng mbek Nuaiman itu. Lah lek sing crita Nuaiman dadi dhaif hadise, wong Nuaiman niku beling. Tetapi pangapunten, apakah berarti Nabi niku ngandani wong apik tok dalam hidupnya? Ini lho Pak logikanya. Sik pangapunten. Kan mboten mungkin to nggih. Wong Nabi seorang nabi. Enek pangapunten wong berdosa besar. Kula diwingi Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nabi Musa disowani wong wedok ayu. Nabi Musa, jenengan dongakne kula niki wis tobat, tapi kula wedi dosa kula gak diterima. Jenengan dongakne ben diterima. Nabi Musa bertanya, dosamu apa kok sampai keweden ngono? Kula niki zina. Mantun zina kula niki melahirkan, sangke isine tak pateni dhewe anake. Ha iku Nabi Musa bengok, astagfirullahaladzim, metuwa wis moh aku dosamu kegeden. Aku wedi nanti malah api akan turun membakar kita semua. Ngoten nggih. Wong niku tenggene Irsadul Ibad. Ditegurlah Nabi Musa, "He Musa, aja ngono. Iku ngono wong wis taubat. Apa sampean gak ero enek wong sing luwih elek mbek wong wedok niku lho?" Enten malaikat Jibril, enten. Sapa iku? Yaiku wong sing ninggal salat fardu. Lho ngoten. Niku tapi nggih niku gak usah dibahas. Saya menceritakan bahwasanya seorang nabi itu ya biasa diparani wong mboten sae lak ngoten Pak. Lah lek nabi ngandani wong sing mboten sae, hadise dadi hadis dhaif, tapi itu tetap dari Kanjeng niku nggih. Pun. Terus Pak nyuwun sewu, yang memang ndak boleh itu hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Buku yang sangat terkenal di Indonesia, karangan dari Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yakub, itu merangkum hadis-hadis palsu yang beredar di Indonesia. Monggo jenengan pados bukune. Itu yang nggak boleh. Wa itu mang luar fal yatabawa maq'adahu minan nar. Sapa wong sing gawe-gawe tentang saya, kata Nabi,
gawe hadis, ayo kono saman pesen kaplingan nang ngene neraka. Wah itu begitu. Niku ngoten, pun niki ngen awake dhewe kesuwen, pun kula lanjutkan. Mengisi bulan Muharram Asyura. Kenapa sih kok Asyura? Niki jane wong Jawa, Pak. Bulane Muharram niku lek wong Jawa napa, Pak? Sura, ngoten nggih? Sebabe tenggene Muharram itu ana Asyura. Asyura niku dari asaratun 10 niku digawe mabni yang lain Asyura. Lah wong Jawa muni Asyura angel dadi lho ngoten ya Pak. Cerdas dadi wong Jawa niku jane. Asyura angel dadi sura lho ngoten. Ngoten nggih sura. Dengan berbagai macam ibadah sebagai bentuk kebahagiaan atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang solih terdahulu. Selama tidak bertentangan dengan syariat tentu hukumnya sah-sah saja. Syariat tentu yang tidak boleh adalah meyakini jika amalan tersebut dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi tidak mengajarkannya. Ini sudah mulai masuk. Mengamalkan, merayakan Muharram dengan berbagai aktivitas ibadah boleh, Pak. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kok nyuwun sewu merayakan Muharram dengan fashion show. Fashion show yang dipakai adalah baju renang. Wah, ora oleh niku. Niku bertentangan dengan syariat. Kan ngoten nah. Tapi lek merayakan Muharram dengan khataman niku kira-kira pripun, Pak? Nggih. Lek ditekoni dalile ndi ngoten piye? Niku dicekel di demek bathuke ngoten ae lho ngoten lho Pak. Ampun to, kadang-kadang wong niku cuman napa nggih nyicir ngoten lho ngoten. Tadi sudah kita logikanya sudah kita sampaikan. Pak, cara khataman gak Muharram niku oleh napa mboten? Angsal. Lek khataman nang Muharram dadi bid'ah. Lho kan yo aneh to kadang-kadang ngoten niku lho. Logika fikihnya niku lho teng pundi kadang-kadang kula ngoten lho nggih. Lek awake dhewe nuruti niku gak entek Pak jenengan ken. Ditekoni ngeten jenengan gak ngibadah gegeran ae ngoten niku. Niki logika fikihnya, makanya kula lek sitok-sitok kula wegah kula ngoten nggih. Sami Pak, contoh niki hanya contoh saja. Kula dhewe kadung wis matur. Kenapa sih wong Jawa niki kok tidak mau mantu pesta pada bulan Muharram? Kan ngoten to nggih. Niki jelas lek jenengan punya keyakinan barengi mantune Nyi Roro Kidul niki salah, Pak. Salah, tetapi alasannya hanya ini. Karena pada tanggal 10 Muharram Sayyidina Husain berserta seluruh keluarganya, termasuk pembantunya, termasuk hewan ternaknya, ada yang mengatakan begitu, semuanya di bumi hanguskan, dibunuh semua di Karbala. Kala itu menjadi duka luar biasa bagi para habib-habaib. Turune Nabi kala itu mau diberangus, mau dihapuskan semua. Sehingga jenengan tingali habibe wong Indonesia niku aneh-aneh, jenenge Bathara Katong, ngoten nggih. Joko Tole, ngoten nggih. Tenapa lek gawe jenenge dhewe diparani teko mriko dipateni. Ngoten lho Pak jane. Lah lek awake dhewe ora mantu, ora pesta, menghormati, namung itu aja. Para habib habaib karena berduka kita tidak mengadakan pesta. Namung niku. Maka umpama ora mantu di bulan Muharram, jenengan nyuwun sewu, bulan Dzulqa'dah niki enten sing mboten mantu. Kathah to Pak nggih, sing mantu ya arang-arang kan ngoten to nggih. Berarti umpama Muharram gak mantu niku jenengan dosa. Ya ora to Pak. Wong gur ngonten lho.
Lah kenapa kok mantune jenengan dekek Juli? Sebab liburan lho. Lah ora apa-apa nggih. Tidak harus ada dalilnya, Pak. Nyapa kok gak mantu nang Muharram? Pokoke jenengan tidak punya keyakinan, oh aku lek mantu ning bulan Muharram engko kualat sebab barengi Nyi Roro Kidul. Lah itulah alasan itu sing salah, ngoten lho Pak. Niku alasane mboten berdasarkan agama. Ngoten lho Pak, niki nyuwun sewu. Jenengan ngumbah keris bulan Muharram niki alasane nyapa? Lah sempat kuwi kowe. Lak mantun to nggih? Selesai. Jadi ngoten logikanya. Logikane ojo diwolak-walik ngoten pun. Yang ndak boleh yaitu tadi, jadi pangapunten, enek karnaval. Kita mengadakan pawai karnaval. Insya Allah Pak angsal niku. Angsal. Karnaval pawai niku lho Pak. Tapi lek jenengan muni ngenten niki sing kula gak setuju. Ini karnaval apa? Karena kita mengikuti sunnahnya Rasul. Rasul mbiyen yo karnaval. Lah niki sing ngawur niki jenenge. Alasannya ini sing ngawur karena insya Allah tidak ditemukan utawa kula dereng menemukan Rasul mengadakan karnaval. Deal niki nggih. Pun, mungkin itu Pak. Contoh yang jelas ada kedawan. Namun pada prinsipnya beramal baik di hari yang baik nilainya akan baik asalkan tidak sampai meyakini bahwa hal itu dicontohkan secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai menyebarkan kepada masyarakat. Kedua hal terakhir tersebut tidak diperbolehkan. Ya kaya apa lho Pak, karnaval ini nyontoh Nabi tapi rono hadise ojo, tapi karnavale dhewe boleh, ngoten lho Pak. Contoh hadis tidak sahih. Nah niki Pak, niki ngen kula tingali tenan. Contoh hadis tidak sahih seputar Muharram adalah hadis tentang memakai celak. Ngertos celak Pak? Sing biasa mriki lho Pak. Dikai napa wong wedok niku lho nggih. Wong celak niku nggih, wong lanang ya ana nggih. Penggaris mata pada hari Asyura yang masyhur di tengah masyarakat. Kaum seharusnya harus fair bahwa sumber hadis tersebut tidak jelas alias maudhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Muhammad Mahmud Al-Hanafi dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari menyebutkan demikian. An-Nau'us Sadis dawa Pak niki Pak kula cuplek. Macam yang keenam adalah sesuatu yang datang di dalam sholat malam Asyura dan sholat hari Asyura. Ini tidak kita temukan hadisnya. Loh niki sekali lagi, umpama Pak mungkin malam Asyura kula sholat niat sholat tasbih angsal Pak. Tapi lek niat sholat Asyura itu belum ditemukan. Ngoten lho Pak. Nggih monggo lek ana sing menemukan, kula nemu Ustaz di Sahih Bukhari halaman ini, lah sae. Monggo dilampahi. Saya pribadi dereng nemu. Bukan berarti mboten enten lho nggih. Kula niku ya ora gampang maca kabeh ngoten lho nggih. Kula dereng menemukan dan ini sudah diteliti. Salat Asyura itu tidak ditemukan. Tetapi sekali lagi apa enggak boleh? Boleh. Jenengan Asyura ya awake dhewe lak kira-kira dina Ahad nggih. Nika Sabtu nggih, berarti sok Ahad. Maka Asyura niki mulai Sabtu maghrib, Pak. Mulai Sabtu maghrib itu 10 Muharram Asyura. Niki kok bengi jenengan pengen melekan maca Al-Qur'an, salat tasbih. Salat tasbih lah rada suwe nggih. Ditambah sholat tahajud 50 rakaat, ditambah sholat witir 11 rakaat, angsal napa mboten? Angsal. Ora usah kok dalile. Lah wong liyane iku ya oleh ngoten lho nggih. Tetapi lek jenengan niat usolli sunnatal asyura lillahi taala, ini yang dipertanyakan karena tidak ditemukan hadisnya. Ngoten nggih? Lho ngoten lho Pak niki ngoten. Wa fi fadlil kahli yauma asyura ala yasihu, dan di dalam keutamaan memakai celak di bulan Asyura itu tidak ditemukan.
sampai kula terus nih, ini enek hadisnya Pak, dari Juwaibir. Ini mengatakan wong lek celaan di tanggal 10 Muharram maka dia tidak akan terkena penyakit mata selamanya. Niki nyuwun sewu, hadis ini maudhu, hadis ini diyakini palsu. Tetapi sekali lagi pertanyaan saya, tanggal 10 Muharram jenengan celaan dosa napa mboten? Mboten dosa. Tapi jangan diyakini lek celaan tanggal 10 berdasarkan hadis maudhu terus ora beleken selamanya. Niki sing mboten nangsal, sebabe tidak ditemukan hadis yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Deal Pak nggih? Ngoten nggih? Ngoten niki masyaallah niki ingin kula matur oleh WA akeh biasa ngeten niki ngoten nggih yang nyerang kula ngoten nggih. Pun ini Pak niki enten tapi kula nggih insyaallah semua saya tulis berdasarkan yang saya tahu dan berdasarkan yang saya baca. Jadi kula nggih mboten aneh-aneh ngoten pun. Dengan adanya hadis-hadis demikian, masyarakat perlu menyeleksi mana hadis yang sahih, dhaif maupun yang maudhu. Maudhu itu yang palsu, Pak. Yang perlu diberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat bahwa dhaif itu bukan maudhu dan maudhu itu bukan dhaif. Maudhu itu adalah hadis palsu, lek dhaif itu hadis Nabi cuma yang meriwayatkan dhaif. Ngoten lho Pak. Jadi nyuwun sewu niki beda nggih. Maudhu itu adalah hadis palsu, gak harus jeluntrunge. Tapi lek hadis dhaif jeluntrunge tahu Pak, ini dapat dipertanggungjawabkan dari Nabi. Cuma perawinya tidak masuk kategori hasan, tidak masuk kategori sahih. Jenengan Pak pangapunten, jenengan monggo lek belajar, kula biyen nggih belajar ilmu mustalahatul hadis. Lek empun teko kula Pak, dhaif kabeh hadis niku Pak. Lah sebabnya kula niku belas gak masuk ya Pak. Ya mbujukan, ya sembarang kan ngonten ya Pak. Imam Bukhari niku nate Pak duwe guru. Gurune niki mbujuki jaran. Mbujuki jaran lho Pak. Nggih biyen niku jaran niku kan jaran itu kuat sekali. Lek ditali gulune melayu ditarik ya ndak bisa Pak. Tetap lari karena dia merasa sakit. Maka itu dimasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Terus mateng-mateng kan ditarik mandek jaran itu. Lah karena jaran niku dipangapne gak iso, karo gurune niku dikei suket. Mangap dilebokne. Imam Bukhari ngomong, "Lho, guruku tahu mbujuk. Berarti hadisnya aku gak wani gawe." Nah, kira-kira wong sak Masjid Agung niki lek cara ngrewane hadis sahih Pak. Buyar kabeh itu ngoten lho nggih. Nah niku nyuwun sewu, niku ngoten nggih, niku ngoten pun. Apabila derajat baru dhaif sebagaimana yang masyhur dalam ilmu hadis, kita berpendapat tetap boleh diamalkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan amal, fadhailul amal. Namun jika sudah dinyatakan palsu harus dibuang jauh-jauh. Pak nyuwun sewu, lalau dhaif ini mayoritas Nabi begitu. Ono pencuri niku ngomong, ngoten Pak. Nanti diomongin Nabi wes sampean nglakoni iki ya ben waras. Niku karena yang ngomong niku mboten sahabat sing mas dhaif Pak. Boleh diamalkan untuk fadhailul amal. Bon, monggo. Tentang Asyura kita menemukan 3 kriteria hadis. Ada yang sepakat sahih karena diriwayatkan dalam kutubus sittah, dan ada yang dhaif dan ada yang maudhu. Lek mboten lepat krana kula nggih khatam Pak Sahih Bukhari, kula khatam ngaji tenan. Itu ada bab khusus saumi yaumi arafata, ada bab khusus itu di dalam Sahih Bukhari.
Niku ada di kitab Sahih Bukhari, ada itu ngoten. Yang sepakat sahih adalah tentang disunnahkan puasa Asyura, tapi tidak dengan bumbu pahala yang bombastis. Karena itu Pak, lek saman poso Asyura maka podo karo poso 100 tahun. Nah niku hadise ra ditemokne Pak. Posone oleh Pak, tapi percaya lek ganjarane sampai 100 tahun niki hadise ora ditemukan. Minimal kula guru-guru maca. Oh nggih niki enek. Di Sahih Bukhari ini ditemukan Pak. Ditemukan ya puasa Asyura ganjarannya tidak ditemukan. Ini bentuk hadise. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu datang ke kota Madinah. Faro'al Yahuda tasumu yauma Asyura. Di Madinah Nabi melihat orang Yahudi puasa Asyura. Wah niki titik engkas. Fakola, Nabi bertanya, mahada, lu iki poso apa? Qalu, para sahabat menjawab, Nabi, hari ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallah bani Israel. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel, ngoten nggih, min aduwihim, dari musuh-musuhnya. Fasomahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa. Maka wong Yahudi poso. Nabi dengan tegas mengatakan, qala ana ahakku bi Musa minkum. Lo lek ngono, awake dhewe itu lebih berhak nyuntuh Nabi Musa daripada orang Yahudi, daripada wong Bani Israel. Bani Israel iku nakale gak jamaah, Nabi Musa dibuju. Iya ngoten. Kita wong Islam itu jauh lebih berhak nyontoh kepada Nabi Musa dibanding dengan orang Bani Israel itu. Maka Nabi berpuasa. Kula cepetaken. Kala itu Pak, Asyura itu seperti wajib. Jadi tidak ada orang yang tidak puasa Asyura. Sehingga datanglah perintah untuk puasa Ramadan. Maka begitu datang puasa Ramadan, Nabi berkata, faman sa'a somahu wa man sa'a tarokahu. Karena sudah ada puasa Ramadan yang wajib, maka khusus untuk Asyura silahkan dilaksanakan, silahkan untuk tidak dilaksanakan. Niki teng Bukhari kabeh sahih lek niki Pak. Nah ngoten Pak, niki ngoten. Tapi terbangun logikanya. Masih ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang puasa Asyura. Namun sekali lagi jangan salah faham bahwa bila tak bersumber dari hadis sahih maka sudah pasti haram dilaksanakan. Apalagi seolah-olah tindakan kriminal. Kriminalisasi ibadah seperti ini tersebut tidak tepat. Lek gak ono hadis sahih koyok-koyok mesti haram, koyok-koyok kriminal. Wong Asyura kok arek-arek teng sekolahan. Kula niku guru Pak, pengawas. Saya lihat hampir semua sekolahan itu, ayo kabeh ngumpul nih gula 1 kilo, ngumpul nih minyak 1 kilo, terus dibagikan kepada fakir miskin. Gak ono hadise, haram, kriminal. Wah niku salah itu Pak, logika itu tidak benar. Karena apa? Itu dilakukan di luar Muharram pun juga boleh. Dilakukan di Muharram ya oleh. Padha karo ngeten lho Pak, sing kula logikakan kemarin itu poso. Poso niku dalile setiap hari dalam 1 tahun kita boleh berpuasa, sunnah untuk berpuasa. Nabi niku lek gak duwe sing dimasak langsung poso. Maka poso di bulan Muharram minimal pasti boleh. Kok enek yang mengatakan poso di bulan Muharram itu ndak boleh, kongkon golek dalil. Lah diwalik Pak. Jenengan aja gelem diwalak-walik, goleki dalil. Nyapa sampean kok poso bulan Muharram? Diwalik, Kang, kuwalik Kang. Lek aku ngertine kabeh poso iku oleh. Sing gak oleh ku 5 dina iku ana hadise. Lek Muharram ku oleh. Maka lek gak oleh golek ko dalile, endi dalile sing gak ngolehne poso
Loh, ngoten lho Pak niki logikane. Hadis dhaif itu tidak selalu dhaif sesuai kesepakatan ulama. Pak Bu, dhaif niku mboten enggak konsisten nggih. Dhaif itu kadang-kadang dhaif Pak karena yang meriwayatkan taruh kata Nuaiman. Kalau pas kala itu podo dawuhe Nabi satu, tapi Nabi itu kan nggak bisa jadi mari dawuh ke sini, dawuh ke yang lain. Maka menurut jalur ini dhaif, menurut jalur ini tidak dhaif. Niki atos-atos masalah barang dhaif. Kesimpulan, amalan yang dilaksanakan masyarakat di Indonesia sangat beragam. Selama amalan tersebut baik, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak terlebih, apalagi tidak ada dasarnya dari hadis sahih maupun dhaif, asalkan tidak diyakini sebagai perilaku khusus bulan Muharram yang dicontohkan Nabi, hukumnya tetap boleh dilaksanakan. Pun deal niki pun. Ya sitok-sitok mungkin nggih dawa ngajine niki wis dawa ngajine. Pak, mantu gak oleh mantu di bulan Muharram, ngumbah keris, terus apa malih niku ngoten. Prinsipnya kalau itu barang baik, nyantuni anak yatim, silaturahim ke orang tua, termasuk Pak ngekei blonjo lebih ngene bojo. Wah niki ibu-ibu niki seneng niki. Lho ngoten lho nggih. Lho estu Pak. Nah niki walaupun nggih monggo wong kei blonjo lebih mbek bojo mosok angsal mboten Bu. Oh, tapi kan mboten angsal ngoten Bu, ngoten nggih. Biasane niku Pak, Bu, bojone niku diblonjo 20.000. Niki Dek dikandani iki krana 10 Muharram Dek bulan Asyura dina apik, sampean tak lebihi, tak blonjo 21.000. Oh, lagi lebih to Pak pisan Pak. Ojek medite ngoten lho nggih. Lho ini walaupun nyuwun sewu hadisnya kemarin saya ulas. Hadisnya itu ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan maudhu. Tapi minimal itu boleh Pak. Lek dalam hadis yang dhaif atau maudhu itu dikatakan kok jenengan gelem nambahi blonjo bojo, nambahi sangu anak niki selama 1 tahun rizki jenengan akan dimudahkan oleh Allah. Nah, deal lah Bu nggih. Lah tanggal 10 sesuk niku lek biasa 20.000 dadi 50.000 lah Bang jenengan niku 21.000 kok cek nemene medite ngoten lho nggih. Tradisi amalan baik itu seperti santunan yatim piatu, mengunjungi orang tua, membahagiakan keluarga. Langkin nggih ngoten pas sok Ahad niku kan teng mriki ngaos nggih. Dijak ngaji, mari mulai ngaji dijak marung. Lah ngoten lho Pak. Membahagiakan tuku soto. Lah ngoten lho nggih. Wah niku luar biasa. Dari segi substansi kegiatannya itu sendiri, semua amalan tersebut sunnah. Sebab tanpa menunggu 10 Muharram pun amalan itu sudah disunnahkan. Lalu mengapa kalau dilakukan pada 10 Muharram dihukumi bid'ah? Lah ini yang logikanya ndak nyambung. Justru logikanya tidak nyambung. Wong sak durunge 10 Muharram wae oleh. Lek 10 Muharram kok bid'ah niku lak palah mboten nyambung. Ngono lho nggih. Mbon niki Bu, kena nggih lak wis do krungu nggih bapak-bapak ibu-ibu ya krungu kan dielingne Bu nggih. Ya, 10 Muharram ya. Lho, ngoten. Sebuah vonis aneh yang terkadang dilancarkan oleh sebagian kelompok. Namun apabila amalan yang dilakukan jelas-jelas bertentangan dengan syariat, sudah seharusnya ditinggalkan. Betul Pak, lek tradisi itu kok bertentangan dengan syariat nggih aja. Ziarah kubur boleh, nggawa kembang boleh. Nggih ora usah dipertentangkan Pak. Nabi gak tau nggawa kembang, ning Mekah ora ana kembang kantil. Nabi kala niku sing digawa papahe kurma, ngoten lho Pak. Sing dicepne nggih ta. Lah pala lek jenengan sunai nggawa papahe kurma niki golek nang ndi? Lho ngoten lho Pak. Dadi sik to sing rada gampang-gampang ngoten nggih. Dadi awake dhewe monggo asalkan itu. Lek bertentangan ndak boleh lho Pak. Karnaval boleh. Yang gak boleh apa? Karnaval klambine gak sedeng. Wong
wedok-wedok. Lah itu sing gak boleh di situnya. Betul loh nggih. Membahagiakan keluarga boleh, enggak boleh apa? Dijak nang kolam renang sing campur lanang wedok. Lah niku sing gak oleh teng mriku niku. Ngoten lho. Lek membahagiakannya boleh. Lah ngoten. Wallahu a'lamu bishawab. Ngoten nggih. Jadi ini nggih pangapunten, ini jelas belum memuaskan semua pertanyaan. Jelas. Ngoten nggih. Tetapi inilah yang dapat saya sajikan. Materinya sudah saya share Pak nggih teng grup panjenengan. Materi pertama dan materi kedua insya Allah ngoten nggih niki mbek promosi, tapi promosi mboten kok. Ngaji hari ini juga nanti akan saya buatkan videonya. Kalau kayak videonya, jadi nanti bisa jenengan tingali hari ini sama yang tadi malam di Ustadz Parman di musolanya orang Magersari. Maksudnya kok Ustadz Parman koyok nopo ngoten nggih. Ustadz Parman yang salah satu tokoh di sana ngoten nggih. Akan saya share niki sak materine, sak videone monggo lek videone mungkin salah karena nggih kadang-kadang ngomong niku terlalu semangat. Tapi lek tulisannya lak mboten no mak nggih. Mungkin lek ada sabkul lisan kebelanjur saya ngomong nggih. Estu kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Prinsip nggih. Nggih, Pak. Gus mau tanya Gus, masalah di dalam Muharram terus kita memperingati ada apa namanya? Bangsa Jibaan, tapi di situ pakai apa ya? Seperti terbangan, hadran, boleh enggak di dalam masjid? Itu aja. Matur suwun nggih. Memang ini tidak hanya Muharram, Pak. Niki agak panjang juga. Alat musik itu tapi sudah banyak yang bahas loh Pak, banyak yang bahas kenapa lek gitar itu akeh yang mengharamkan, tapi lek terbang itu tidak banyak yang mengharapkan. Ngoten nggih. Tapi nggih ngeten malih niki panjang sekali. Itu tidak hanya berkenaan dengan Muharram nggih, itu berkenaan dengan musik itu sendiri. Saya jawab awal boleh Pak, saya jawab awal itu boleh, tetapi dasar agak panjangnya semacam ini nggih, kapan-kapan akan kita bahas panjang, ngoten nggih. Tetapi sementara kula jawab angsal Pak. Jadi terbang itu angsal, ini nanti akan dihelah Pak, seperti kelasnya Pondok Langitan, itu pakai elektron Pak. Sing dulu sholawatannya sangat terkenal itu Pak nggih, pakai elektron. Lah ini nanti bukan alat musiknya, bukan masalah Muharramnya, tetapi akan kita bahas tentang hukum bermusik itu sendiri. Karena musik itu Pak nyuwun sewu naluri manusia. Nabi niki rawuh niku terkenal tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alaina. Lah itu Pak nyuwun sewu itu spontanitas dan Nabi tidak melarang. Walaupun hadisnya macam-macam, ada yang pakai kendang dan lain sebagainya, itu tentang menyambutnya Nabi waktu datang ke Madinah. Sangke senenge niku ngoten niku. Dan pangapunten bahasa musik itu kadang-kadang memang tidak masuk akal, nggih biasa. Nggih lek wong Indonesia napa niku Pak? Tai kucing rasa loh, niku nggih ngoten niku nggih enek. Mangke nggih ada yang protes Pak. Anta samsun, anta badru, anta nurun fauqa nur. Kan enten to nggih. Nabi kok koyok srengenge, apakah enggak berlebihan? Ya aja mbok omong niku omonge wong cinta kok. Omong orang-orang mahabbah. Lah ini nanti akan kita bahas Pak. Nggih sami Pak, seperti Syekh Busiri mengarang kitab Burdah sing diwaos mendina niku wau. Wah itu memang bahasanya agak panjang. Lah perkataan orang cinta ya Pak. Jadi dunia seolah milik kita berdua. Lah liyane diusir atau donya. Ngoten lho nggih. Ngoten lho, itu nggih padha mawon, itu ngoten nggih. Dadi saya pernah memang di bak itu diprotes karena sepertinya berlebihan menilai Nabi. Ngoten nggih. Dan itu akan kita bahas lengkap, ngoten akan kita nggih mboten lengkap lah semampu saya. Nggih kaya Muharram ini, yang saya bangun nanti biasanya logikanya Pak. Tidak satu persatu. Niki logika Muharram tadi terbangun kita Pak nggih, merayakan Muharram
asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Terus awake dhewe yo gak berlebih-lebihan Pak, gak lebay. Ngertos lebay to Pak nggih? Nah nggih poso sura niku padha karo poso 10 tahun. Lek enek hadise ya gak apa-apa, lek gak enek gak usah ngono lah. Wis pokoke poso sura niki sunnah dikongkon Kanjeng. Lho hadise munine ngono lho, kadang-kadang diimbo-imboi. Lah ngoten lho Pak. Aja ngimbo-ngimboi, ngoten lho nggih. Terus gak melanggar syariat, ora usah ngenteni hadis yang ada. Angsal sami Pak, jenengan arepe nyopir niku maca ayat kursi. Golek hadise ya ae woh ngoten lho nggih, tapi jelas oleh ngoten lho nggih. Jenengan arepe nggene nglamar nggene besan lho ngoten lho Pak. Masya Allah iki wedi ditolak iki ngoten. Jenengan maca burda oleh to Pak. Enek hadise ora ana ngoten lho Pak nggih. Itulah logika yang kita bangun. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Diwaos sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.